Teman-teman pernah mendengar nama Mario Jardel kan? Pecinta sepak bola akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an kemungkinan pernah mendengar namanya, bahkan tidak asing. Bukan, ini bukan Mario Jardel, pemain bertahan Persita Tangerang, melainkan seorang striker berkebangsaan Brasil yang pernah memperkuat Porto, Sporting, Galatasaray, dan lainnya. Dia datang ke Eropa setelah sebelumnya bermain untuk klub Vasco da Gama, klub yang juga menjadi tolakan karir bagi beberapa nama besar seperti Bebeto, Juninho, Romario, dan lainnya. Jardel muda kemudian dipinjamkan ke klub Gremio pada tahun 1995. Dan dalam usia yang terbilang sangat muda, yaitu 21 tahun, dia langsung meledak dengan mencetak 42 gol dari 64 pertandingan, sekaligus membawa klub tersebut menjuarai Copa Libertadores, yang dimana dia pun menjadi top skor pada ajang tersebut. Porto yang terpincut oleh sang pemuda kemudian langsung memboyongnya pada tahun 1996. Ia kemudian dikontrak dengan durasi 4 tahun. Di musim pertamanya, dia langsung mencetak 36 gol di semua kompetisi. Juara Liga Portugal, sekaligus juara Supertaça. Semacam piala super yang mempertemukan juara kompetisi domestik, yaitu juara Liga dan juara Piala Portugal. Selama di Porto, dia mencetak 130 gol dari 125 pertandingan. Karena ketajamannya, dia bahkan sempat meraih 2 kali penghargaan sepatu emas Eropa, yaitu pada tahun 1998 dan beberapa tahun kemudian saat dia kembali ke Portugal, yaitu tahun 2001-2002 bersama Sporting Lisbon. Di Porto, dia hampir selalu menjadi juara, entah Liga Portugal, Piala Portugal, ataupun Piala Supertaça. Dan pada tahun 2000, dia pindah ke Galatasaray, klub raksasa Turki. Ketajamannya terus terbukti. Di musim tersebut, dia total mencetak 34 gol di semua kompetisi, menjadi top skor Liga Turki dengan torehan 22 gol. Sayang, karena beberapa hal, dia cuma bertahan di Liga Turki selama 1 musim. Waktu itu, dia mengalami penunggakan gaji dari klub tersebut. Tak tanggung-tanggung, gajinya ditunggak selama 4 bulan. Tentu hal tersebut membuat Jardel tidak nyaman. Kebetulan, di Liga Portugal sana, Benfica hendak mengadakan pemilihan presiden klub baru, dan salah seorang calon presiden Benfica saat itu mengatakan atau membuat perjanjian kalau dia terpilih, maka Jardel akan diboyong ke Benfica. Sang calon presiden benar-benar terpilih, tetapi Benfica harus membayar uang transfer sebesar sekitar 25 juta dolar Amerika kepada Galatasaray. Sayangnya, saat itu tidak tercapai kesepakatan di antara kedua klub. Benfica tidak sanggup membayarnya. Jardel mulai frustrasi. Dia mengancam Galatasaray akan memutus kontrak, bahkan akan membawa perkara tersebut ke FIFA. Akhirnya Galatasaray membayar tunggakan gaji Jardel. Tetapi sang pemain ngotot ingin hengkang. Di saat yang sama, Sporting Lisbon datang untuk meminangnya dan sangat beruntung. Mereka mampu membayar sang pemain dengan harga hanya sekitar 6,2 juta euro. Karena saat itu Galatasaray sedang mengalami kesulitan finansial yang membuat mereka terpaksa harus menjual sang bintang. Di Sporting, Mario Jardel kembali menunjukkan ketajamannya.
Dia mencetak 42 gol di liga dan total 55 gol di semua kompetisi. Catatan tersebut kembali membuatnya meraih penghargaan sepatu emas Eropa. Sayangnya, sekalipun sangat tajam, dia tidak mendapatkan pemanggilan dari timnas Brazil yang saat itu dilatih oleh Luis Felipe Scolari untuk berlaga di Piala Dunia 2002 yang bertempat di Korea dan Jepang. Scolari lebih memilih striker-striker tipe sprinter dan dribbler seperti Ronaldo Nazario, Luisao, Edilson, Denilson, dan sebagainya. Adapun Jardel adalah tipe striker poacher yang beratribut target man. Tidak dipanggilnya dia ke Piala Dunia menjadi sebuah kekecewaan atau pukulan yang cukup telak bagi seorang Mario Jardel. Hal yang sangat ironis jika melihat statistik serta catatan golnya sepanjang karir dia. Kenahasan Jardel tidak berhenti sampai di situ. Di tahun yang sama, persisnya pada bulan Juni, saat rekan-rekan kompatriotnya sedang berlaga di Piala Dunia, yang bahkan kemudian menjadi juara, berita perceraian atau permasalahan rumah tangganya mencuat ke permukaan. Bulan Juli, konflik rumah tangganya semakin meruncing. Kondisi Jardel memburuk, dia sampai kecanduan narkoba jenis kokain yang sebenarnya sudah dikenalnya sejak tahun 1998. Yang mana biasanya dia menggunakan barang haram tersebut setiap kali libur kompetisi. Saking buruk kondisi psikologis Jardel, pada bulan Agustus, dia sampai harus dirawat di klinik karena depresi. Lalu, pada Desember 2002, perceraian dia dengan istrinya benar-benar resmi secara hukum. Lalu, setelah itu, karirnya mulai menurun. Kendati di tahun tersebut, dia masih tergolong cukup produktif. Dia mencetak 11 gol dari 19 pertandingan. Dan titik kejatuhannya menjadi semakin jelas saat di Sporting dirinya tidak lagi menjadi andalan sehingga memaksanya pindah ke Liga Inggris, persisnya ke klub Bolton Wanderers. Di Premier League, ia mencatatkan 7 penampilan tanpa lesakan sebiji gol pun. Kendati pada Piala Liga, dia mampu mencetak 3 gol. Akan tetapi, hal tersebut tidak cukup memuaskan manajemen. Maka, ia dipinjamkan ke klub Liga Italia, Ancona. Di Italia, kondisinya semakin memburuk. Dia mengalami masalah kebugaran serta berat badan, dan hanya tampil beberapa kali tanpa mampu mencetak gol. Setelah itu, dia menjadi pemain musafir yang terus berpindah-pindah dari satu klub ke klub lainnya, sampai akhirnya pensiun pada tahun 2011-2012. Dari kisah Mario Jardel, kita bisa mengambil pelajaran bahwa puncak karir tidak menjamin seseorang aman dari kejatuhan. Pergaulan bisa memengaruhi, bahkan mengubah hidup seseorang. Kehidupan memang tempat ujian. Berusaha tetap sabar menjalaninya, dan bagi kita yang beragama, berusaha ikhlas, menerima, dan memahami bahwa apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, niscaya kebaikan. Tunggu sampai waktunya tiba, maka rahasia akan terbuka.